Shalom, selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat pagi Arkian, Gebi, Sarah, Jordan, Pagi, Esther. Pak. Oh iya, Bapak dapat laporan tadi katanya Tika lagi kurang sehat ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Saya Tadi malam Tika ya. demam katanya. Oh iya, cepat sembuh ya buat Tika ya. Kalau tidak bisa open camp tidak apa-apa, tapi tetap mengikuti pembelajarannya. Iya, Jadi, Pak. untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bapak akan pimpin dalam doa. Semuanya mari kita bersatu dalam doa. Amin. Ya, kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran akuntansi kita, meneruskan materi dari yang minggu lalu. Sebelumnya, kalian tadi sudah mengerjakan kegiatan asinkronus kan? Dan sudah ada kelompoknya juga. Nanti kita akan tetap pakai itu untuk tugas yang akan Bapak berikan. Nah, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Baiklah, kita akan masuk kepada materi hari ini, yaitu prinsip dasar bidang akuntansi, profesi akuntansi, dan juga etika profesi akuntan. Nah, yang kalian sudah pelajari di asinkronus tadi itu adalah etika profesi akuntan. Namun, sisanya nanti akan kita pelajari dalam sesi sinkronus ini. Apakah kalian tetap bersemangat untuk mengikuti materi kita pada pagi hari ini? Semangat, Pak. Ya, bagus sekali jawabannya Bapak. Harap semangatnya tidak luntur ya sampai nanti kita menyelesaikan pembelajaran ini. Nah, kita akan masuk kepada materi kita. Namun sebelumnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan prinsip akuntansi dengan benar, kemudian menguraikan bidang akuntansi dengan benar, ketiga, menguraikan profesi akuntansi dengan benar, dan yang keempat adalah menyimpulkan tujuan etika profesi akuntansi dalam dunia pekerjaan. Nah, keempat tujuan pembelajaran ini Bapak harap kita semua bisa capai melalui pembelajaran yang kita laksanakan di sesi hari ini. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak mau review dulu pembelajaran yang minggu lalu. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran minggu lalu? Bapak mau tanya sama Sarah dulu deh. Sarah, apa yang kamu dapat dari pembelajaran kita yang minggu lalu? Tentu masih ingat kan? Masih ingat, Pak. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang pihak-pihak pemakai informasi akuntansi. Itu ada pihak internal dan juga ada pihak eksternalnya. Terus kita belajar tentang kualitas informasi akuntansi seperti netral, dapat dipercaya, terus dapat diuji seperti itu, Pak. Ya, benar sekali ya. Luar biasa Sarah masih ingat pembelajaran kita yang minggu lalu. Ini berarti tadi malam sebelum tidur udah belajar dulu nih buat mengingat-ingat kembali. Satu lagi deh, Bapak mau minta review dari Gebi aja. Gebi masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih ingat, Pak, ada pihak eksternal dan internal, Pak. Kalau di internal itu ada investor. Benar gak, Pak? Ya. Kalau yang di eksternal itu ada kreditor dan lain. Tadi yang di eksternal ya bilangnya investor ya? Internal, Pak. Oh iya, minggu lalu itu kita belajar kalau investor, kreditor, dan lain-lain itu adalah bagian eksternal ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Ya, tidak apa. Mungkin makanya kita review lagi supaya ingat kembali ya. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, kita akan masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu tentang prinsip akuntansi. Nah, dalam prinsip akuntansi ini nanti kita akan mempelajari 4 prinsip. Nah, apakah itu? Yang pertama adalah prinsip metode yang dimana di sini ada 2 metode yang biasa dipakai dalam akuntansi. Pertama itu adalah metode CAS.
yaitu pencatatan dilakukan hanya ketika ada penerimaan dan pengeluaran kas. Sementara yang kedua adalah akrual. Pencatatan dilakukan saat terjadi transaksi meskipun kas belum diterima. Nah, apa bedanya yang kedua ini? Kedua ini, Pak, yang perbedaan yang bisa kita lihat dari kedua basis ini adalah pada prinsip berbasis kas itu kita melakukan pencatatan hanya ketika penerimaan dan pengeluaran sudah ada atau ketika uangnya sudah diberikan atau sudah kita keluarkan. Sementara pada basis akrual kita melakukan pencatatan itu ketika transaksi sudah terjadi walaupun kas atau uangnya belum kita terima. Jadi kita sudah melakukan transaksi misalnya namun secara utang, nah itu tetap kita tuliskan jika memakai basis akrual di sini. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Pak. Ya, kita lanjutkan ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah prinsip mempertemukan, di mana pencatatan biaya yang telah dikeluarkan dipertemukan dengan pencatatan pendapatan yang telah diterima guna mengetahui laba rugi yang diperoleh pada satu periode. Nah, di sini dalam akuntansi kita nanti akan mencatatkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian pendapatan juga tentu kita catat untuk mendapatkan informasi apakah nanti perusahaan kita mengalami kerugian ataupun laba. Dan juga kita tahu totalnya ada berapa seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga itu ada prinsip konsistensi. Prinsip ini memiliki arti yaitu laporan keuangan yang dilaporkan harus konsisten, tidak berubah-ubah dalam hal prosedur, metode, maupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, maksudnya di sini adalah dalam satu perusahaan itu harus secara konsisten menggunakan metode yang sama. Misalnya tadi berbasis kas. Nah, seterusnya harus digunakan basis kas ataupun sebaliknya akrual. Seterusnya dicatatkan dengan basis akrual seperti itu. Kemudian yang prinsip yang keempat adalah prinsip biaya historis. Pencatatan transaksi keuangan atas barang atau jasa yang diperoleh mencatatkan harga perolehan sebenarnya yang disepakati kedua belah pihak. Nah, apa maksudnya ini? Ketika nanti kita melakukan transaksi dan jika terjadi tawar-menawar, contohnya kita membeli barang A dengan harga 10 juta, kemudian kita tawar bisa menjadi 9.500.000. Nah, harga yang kita tuliskan adalah harga 9.500.000 itu, harga perolehannya, bukan harga sebelum diskonnya. Seperti itu ya anak-anak. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Belum ada, Pak. Ya, sampai di sini belum ada ya, masih cukup jelas ya, semuanya masih bisa mengikuti ya. Kita akan lanjut pada materi yang kedua. Materi tadi pertama kita sudah belajar mengenai prinsip akuntansi dan kedua di sini kita akan lanjut mengenai bidang akuntansi. Nah, apa aja sih bidang-bidang dalam akuntansi itu sendiri? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, akuntansi keuangan, yaitu akuntansi yang mengkhususkan dalam hal pencatatan hingga memberikan bentuk laporan keuangan. Nah, bidang ini adalah yang paling sering kita temui ataupun akan paling sering kita pelajari pada pertemuan berikut-berikutnya. Kedua itu adalah akuntansi biaya, yaitu berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Nah, ini nanti berkaitan dengan produksi suatu perusahaan seperti itu. Ketiga itu akuntansi anggaran, yaitu akuntansi yang menyusun anggaran perusahaan kemudian membandingkan dengan realisasinya. Nah, ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek ya, supaya bisa mengetahui bagaimana perbandingan antara realisasi dan juga anggarannya. Keempat itu adalah auditing, di mana bidang akuntansi yang mengkhususkan diri pada pemeriksaan catatan akuntansi secara bebas. Dan biasanya disebut pelaksananya itu sebagai auditor. Dan bidang akuntansi ini berdiri secara bebas atau independen. Tidak terikat seperti tadi yang pertama itu kan terikat dengan perusahaan tempat dia bekerja seperti itu. Nah, yang kelima dan keenam. Kelima itu akuntansi manajemen, yaitu bidang akuntansi yang melakukan pengembangan dan penafsiran data akuntansi, baik
data masa lalu ataupun tafsiran untuk membantu manajemen. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tuh ada berapa jenis manajemen. Nah, ini digunakan dalam akuntansi manajemen ini untuk mengambil tafsiran dalam hal nanti kemudian bisa dipakai untuk mengambil keputusan untuk perusahaan tersebut ke depannya. Dan yang terakhir, yang keenam itu adalah akuntansi perpajakan, yaitu bidang akuntansi yang bertugas melakukan penyiapan data yang digunakan untuk perhitungan pajak. Tentu kalian sudah tidak asing dengan yang namanya pajak ya. Baiklah, itu tadi mengenai bidang-bidang akuntansi. Sejauh ini, apakah masih bisa dipahami atau Bapak menjelaskan terlalu cepat atau ada yang mau ditanyakan? Boleh kasih feedback dulu sebelum kita lanjut. Paham, Pak. Paham. Tika gimana sambil dalam keadaan sekarang masih bisa sambil mengikuti pembelajaran kita? Bisa, Pak. Ya, kalau misalnya Tika merasa tidak enak badan atau apa, boleh izin ya. Nanti Iya, akan Pak. Pak laporkan ke pihak sekolah. Iya, baik, Pak. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai profesi akuntansi. Nah, di sini ada beberapa jenis profesi akuntansi. Pertama itu adalah akuntan perusahaan atau intern, di mana definisinya adalah akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan bertanggung jawab terhadap masalah akuntansi di perusahaan tersebut. Ya, kalian bisa baca ruang lingkup dari perusahaan itu ada 5. Di mana akuntan perusahaan ini sendiri biasanya dimiliki oleh sebuah perusahaan yang terbilang cukup sudah berkembang dan semakin besar sehingga membutuhkan seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan tersebut. Sehingga nanti perhitungan tersebut dipergunakan oleh pihak perusahaan itu sendiri untuk menghitung baik itu bagaimana perubahan laba atau rugi perusahaan ataupun dalam hal nanti memberikan laporan kepada para pemangku kepentingan seperti pada bidang sebelumnya itu untuk mengambil keputusan terkait bagaimana keberlangsungan perusahaan tersebut. Bagaimana, paham anak-anak? Nanti kalau memang kalian berminat untuk menggeluti bidang akuntansi ini, kalian bisa memilih satu dari 4 jenis profesi yang ada untuk kalian terapkan di masa depan ketika kalian sudah lulus ataupun sudah ingin bekerja gitu. Nah, kira-kira nih, Bapak mau tanya dulu nih, dari keempat profesi akuntansi ini, mana yang menurut kalian paling menarik perhatian kalian? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Akuntan publik, Pak. Akuntan publik. Boleh tahu alasannya kenapa tertarik dengan akuntan publik? Karena dia profesinya tidak terikat ke satu perusahaan aja, jadi dia bisa kayak jadi tim audit gitu ya kan Pak, ke perusahaan-perusahaan gitu. Itu sih menurut saya Pak. Ya, benar sekali ya. Jadi sebagai akuntan publik itu nanti lebih banyak pengalaman. Jadi terlihat ya tadi Sarah memperhatikan definisi dan penjelasan dari Bapak. Nanti dia bisa memberikan jasanya bukan hanya kepada satu perusahaan, tetapi kepada beberapa perusahaan yang mungkin memang meminta kantor mereka untuk bekerja dan memberikan jasa para akuntan tersebut. Pak, boleh tahu nggak? Saya mau tanya, Pak. Ya, apa itu Esther? Silahkan. Kalau misalnya kan ada SMK ya. Kalau SMK akuntansi oke, berarti gurunya dibilang akuntansi pendidik. Tapi kalau yang kayak SMA biasa kan belajarnya ekonomi. Di akuntansinya cuma beberapa doang. Itu apakah gurunya juga dibilang akuntan pendidik, Pak? Nah, pertanyaan menarik ya. Kita sama-sama tahu bedanya nih SMK dengan SMA. Kalau di SMK tentu ada guru khusus mengajar akuntansi, tapi kita di SMA ini seperti Bapak mengajar
ekonomi, namun memang materinya ada mengenai akuntansi. Nah, menurut Bapak sendiri, akuntan pendidik ini tidak terbatas hanya kepada dosen atau guru mata pelajaran akuntansi saja. Mungkin kalau kalian sudah lulus dan menguasai pelajaran akuntansi, kalian bisa membuka privat untuk orang lain, dan menurut Bapak itu juga bisa disebut sebagai akuntan pendidik karena sesuai dengan definisinya, akuntan pendidik ini memiliki tugas utama mengajarkan dan mengembangkan akuntansi, mengedukasi orang lain seperti itu. Jadi untuk guru SMA walaupun mengajarnya disebut ekonomi, tetap bisa disebut sebagai akuntan pendidik. Bagaimana, Esther? Oh, seperti itu, Pak. Terima kasih sudah paham. Ya, terima kasih sudah bertanya. Kita ada pertanyaannya. Apa kesamaan dari keempat profesi akuntan tersebut jika dikaitkan dengan materi pembelajaran tentang kualitas informasi akuntansi? Nah, ini Bapak merecall kembali apa yang sudah kalian pelajari di minggu lalu. Kesamaan dari keempat profesi akuntan tersebut dikaitkan dengan kualitas informasi akuntansi. Mungkin Bapak mau tanya ke Jordan dulu deh. Gimana ini Jordan menjawab pertanyaannya? Apakah berikan dulu tanggapan Jordan mengenai pertanyaan ini. Iya, Pak. Suara saya terdengar ya, Pak? Terdengar, Jordan. Oke. Kalau menurut saya kesamaan dari keempat profesi akuntan ini sama-sama harus dikerjakan dengan jujur sih, Pak. Karena itu kan ada etikanya juga yang tadi sempat sebelumnya Bapak jelaskan begitu, Pak. Jadi kalau misalnya kejujuran juga nanti berkaitan dengan kualitas informasi akuntansinya, Pak. Ya, ya, menarik ya jawaban dari Jordan dikaitkan dengan kualitas informasi yang sudah kita pelajari kemarin itu. Kesamaannya adalah setiap profesi akuntan tadi harus menyajikan informasi akuntansi yang jujur dan juga dengan etika seperti yang sudah kita bahas di asinkronus tadi. Ya, benar sekali ya. Jadi kalian kalau dalam belajar itu jangan sampai setiap pertemuan itu dilupakan, tapi harus ingat kembali, dan karena Bapak dalam pembelajaran Bapak itu akan dikaitkan dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan, sehingga tetap bisa di-recall kembali pelajaran yang sudah didapat, tidak lupa, dan nanti ketika mengerjakan sumatif atau formatif, kalian bisa dengan gampang tanpa harus belajar bersusah payah berlama-lama seperti itu. Bapak akan lanjutkan, yaitu yang keempat, etika profesi akuntan. Nah, ini adalah materi yang sudah kita bahas pada asinkronus tadi. Namun Bapak lupa melampirkan etika yang sudah tersusun dengan pasal-pasalnya, itu nanti akan Bapak berikan juga setelah pembelajaran ini. Namun kalian tadi sudah membaca artikel bagaimana ketika seorang akuntan melanggar etika profesinya, dan itu kalian sudah jawab akan berdampak buruk kepada perusahaan ataupun kepada akuntan itu sendiri. Jadi untuk pelajaran ini kita tidak usah bahas lagi karena sudah dibahas di asinkronus. Nah, kita sudah mempelajari keempat topik pada hari ini, dan dari keempat topik tersebut kita sebagai orang Kristen harus melihat bahwa dalam dunia akuntansi diperlukan kejujuran dan juga integritas, khususnya ketika menyusun laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai orang Kristen kepada perusahaan dan juga terlebih lagi kepada Allah. Sehingga nanti Bapak harap ketika kalian sudah bekerja, sudah lulus, dan ada yang menjadi seorang akuntan nih, baik tadi Sarah ingin menjadi tertarik dengan akuntan publik, ataupun Esther tertarik dengan akuntan pendidik, itu Bapak harap kalian tetap mengingat ini bahwa kejujuran dan juga integritas harus kita cerminkan sebagai tanggung jawab kita menjadi seorang Kristen dan seorang pengikut Allah, seperti itu. Jadi Bapak akan memberikan tugas, namun sebelum Bapak beralih kepada tugas, Bapak akan tanyakan kembali, apakah ada materi yang kurang jelas dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diperjelas? Jelas, Pak. Ya, jelas.
Nggak ada yang mau nanya ya? Kalau begitu, Bapak akan menjelaskan mengenai tugasnya. Tugasnya itu adalah, tadi kita sudah belajar menyinggung tentang bidang-bidang akuntansi. Nah, Bapak sengaja tidak terlalu membahas lebih dalam karena ini akan menjadi tugas kalian, yaitu membuat visualisasi dari keenam bagian atau bidang akuntansi tersebut ke dalam bentuk poster yang dikerjakan secara berkelompok. Dan rubriknya akan Bapak lampirkan di file Teams kita. Nah, ini akan dikumpulkan dalam bentuk soft copy di file Teams. Nah, jadi Bapak harap kalian bisa membuat visualisasi dari 6 bidang-bidang akuntansi tersebut dengan menarik sehingga kalian bisa paham ataupun nanti bisa lebih mengingat kembali karena sudah divisualisasikan mengenai bidang akuntansi tersebut. Dan jangan lupa nama filenya seperti ini, tugas 1 underscore nama 1 dan nama 2 sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Bapak berikan di awal tadi. Ada pertanyaan mengenai tugas yang Bapak berikan? Formatnya apa, Pak? Format pengumpulannya, format Oh file. iya, kalian bisa buat dalam bentuk PDF atau kalau tidak PDF, JPG juga bisa ya, karena kan bentuknya ini poster. Makasih, Pak. Ya, Jordan. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup jelas ya mengenai tugas yang Bapak berikan? Jelas, Pak. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, Bapak akan jelaskan kembali kesimpulan daripada pembelajaran kita. Sambil Bapak jelaskan, Bapak tanya dulu nih, tadi kita belajar tentang prinsip akuntansi. Coba Bapak mau tes Gaby. Gaby tadi coba sebutin salah satu prinsip akuntansi yang udah kita pelajari itu apa? Prinsip metode, Pak. Ya, prinsip metode itu tadi ada 2, yaitu Ada kas sama akrual, benar gak, Pak? iya, benar sekali. Kemudian tadi terima kasih Gaby. Kemudian tadi kita sudah belajar mengenai bidang-bidang akuntansi nih. Bidang-bidang akuntansi. Nah, Bapak juga mau tanya ke Tika. Ya, gimana Tika? Coba sebutin 1 atau 2 bidang-bidang akuntansi. Jadi bidang akuntansi itu ada akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, Pak. Ya, ya benar ya. Itu tadi 2 dari 6 bidang akuntansi itu adalah akuntansi manajemen dan juga akuntansi perpajakan. Nah, nanti kalian buat deh itu bentuk visualisasinya bagaimana supaya menarik dan bagaimana supaya kalian bisa lebih paham lagi mengenai ke-6 bidang-bidang akuntansi tersebut. Minggu depan kita akan sebelum kelas Bapak akan tunjukkan hasil kerja kalian supaya bisa kita sama-sama lihat bagaimana kreativitas kalian dalam memvisualisasikan tugas tersebut. Nah, Bapak senang kalian mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa memperhatikan dengan seksama apa yang sudah Bapak jelaskan tadi dari awal hingga selesai. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan sampai jumpa untuk pembelajaran kita berikutnya. Nah, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti kelas dengan baik. Untuk Swastika, semoga cepat membaik ya keadaannya supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Ayo semuanya bilang ke Tika dong, GWS Tika gitu. GWS Tika. GWS Tika. Ya. Terima kasih Pak dan teman-teman. Ya, kita sama-sama doakan ya supaya Tika cepat sembuh. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, Bapak akan memimpin dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan dalam pembelajaran kita di akuntansi yang berikutnya. Dadah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Indra. I can fly the sky. never gonna stay. 내가 지쳐 쓰러질 때까지